Selamat datang di Seven Pots bersama saya Komang dan saya Dian. Nah, jadi hari ini kita bakal bahas apa nih, Dian? Oke, jadi pada episode kali ini kita bakal ngebahas mengenai diskriminasi dan toleransi yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM. Nah, bener banget nih. Oh iya, Komang, sebelum kita komen topik kita, aku mau nanya nih, apa sih pendapat Komang soal HAM itu? Jadi pendapat aku sendiri, HAM merupakan hak asasi manusia yang merupakan hukum dan normatif yang dimana sudah ada atau melekat pada diri manusia sejak mereka lahir. Jadi setiap manusia itu untuk bersikap atau berperilaku terhadap orang lain itu mempunyai standar masing-masing nih. Jadi gitu, oke. Terima kasih Komang untuk pendapatnya. Yes. Nah, hari ini kita juga bakal ngundang bintang tamu yang super duper kece, yaitu Kak Yuda Satrianto sebagai Ketua FPSH Bekasi. Ya, bener banget. Jadi Kak Yuda ini merupakan Ketua FPSH Kota Bekasi, dimana pastinya tahu banget nih tentang hukum dan juga HAM dan teman-temannya nih. Nah, mungkin saya benar dan teman-teman lainnya masih awam dengan FPSH itu apa sih? Mungkin ini bisa jelasin FPSH dong. Bisa. Jadi FPSH itu merupakan singkatan dari Forum Pelajar Sadar Hukum yang merupakan organisasi untuk membina, melakukan penelitian dan juga pengembangan yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan juga hak asasi manusia yang berada di daerah Provinsi Jawa Barat. Bener banget, jadi tugasnya baik banget ya. Mungkin nggak cuma itu aja dan hal lain sebagainya yang berkaitan dengan hukum ya. dengan HAM. Nah, daripada lama-lama, langsung aja kita panggil Kak Yuda Satrianto selaku narasumber atau pembicara dalam Seven Pots kali ini. Halo Kak Yuda. Halo. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya Kak? Luar biasa banget sih. Iya, Harus luar biasa ya? harus banget luar biasa. Kalau mau di tengah pandemi gini kita harus tetap semangat. Iya, ya sih? apalagi pandemi lagi meningkat-meningkatnya kan ya. Iya, Bener betul. banget. Gimana nih Kak sekolahnya? Alhamdulillah udah pulang sih. Udah pulang? Iya udah pulang. Saya juga Karena kalau nggak pulang saya nggak bisa kesini sih. Iya. Karena kebetulan sekolah saya lagi offline gitu. Jadi pulang jam 12 gitu. Oh ya, beda sih sama kita ya. Kita Masih online ya? online. Oh masih online. Ini juga masih banyak ya. Masih banyak. Kita tuh sempat offline 100%, tapi cuma 1 hari doang. Lu satu hari doang. 10 gitu. Wah, Terus kasihan itu banget ya. Besoknya langsung PJJ live. Oh nggak ada temu kangen gitu ya? Kasihan banget. Kalau Kak Yuda gimana? Kalau 100% atau? udah 100% sampai saat ini masih 100% alhamdulillah. SMA 12 masih 100% dari awal semester kemarin sih sudah 100% seperti itu. Kalau boleh tahu SMA 12 dulu ya? Karena baru jadi Oh, SMA 12. Susah jelasin. Ini enggak tahu deh. bisa dicari di Google kali Oh, ya. bisa dicari di Google. Oke. Semoga kita makin sehat terus ya dan Imunnya juga tetap semangat Kak Yuda Amin, juga. Langsung aja nggak sih kita ke topik pembahasannya? Yang udah ditunggu-tunggu nih ya. Yes. Oh, Mak, setuju gak sih kalau misalkan HAM itu merupakan hal penting bagi masyarakat, tapi sayangnya di masyarakat tuh masih kurang gitu mengenai HAM. Kalau aku pribadi sih setuju ya kalau HAM itu penting banget dan masih kurang juga di Indonesia. Mungkin kita nanya pendapatnya Kak Yuda sendiri nih tentang perspektif HAM itu dan seberapa penting sih HAM itu untuk masyarakat yang dekat-dekat dulu lah ya, jangan yang terlalu Indonesia banget, jadi yang di sekolah deh, seberapa penting HAM itu? Penting banget sih. HAM itu mengatur kita dalam berpendidikan. Kita dapat hak untuk berpendidikan, hak mendapat kasih sayang dari orang tua, juga hak untuk kebebasan berbicara seperti kita saat ini. Itu termasuk di dalam HAM gitu. Jadi gimana sih kalau misalkan kita nggak diatur dengan hak-hak kita? Bakal ada orang yang semena-mena dan bakal ada orang yang menginjak-injak harga diri kita gitu. Mungkin kalau nggak ada HAM kita nggak bakal punya harga diri seperti itu sih. Kayak gitu. Benar-benar penting banget sih. Iya, penting banget. Berarti HAM itu benar-benar melekat ya? Melekat karena HAM itu bersifat kodrati yang sejatinya bawaan dari lahir sampai dia mati nanti itu nggak bisa dilepaskan sama sekali kayak gitu. Berarti statement orang-orang itu bilang yang namanya HAM itu udah melekat dari diri manusia dan nggak bisa diganggu gugat oleh siapapun, itu berarti benar ya? Bener banget sih, seperti itu. Malah justru HAM itu menjaga harga diri seseorang gitu. Gimana caranya dia bisa bersosialisasi dan gimana caranya dia memainkan peran sebagai makhluk sosial, ya sebagai manusia sebagai mestinya, ya HAM itu berperan dalam situ penting banget sih gitu. Jadi kebebasan manusia dalam berperilaku itu diurus dalam HAM tersebut ya? Kak? Betul banget seperti itu. Saya mau tanya Kak, kan kita ada beberapa pelaku-pelaku kriminalitas yang mungkin parah banget ya, dia melakukan kejahatan misalnya pembunuhan atau bahkan di negara-negara lain juga ada koruptor yang bahkan dihukum mati. Nah, menurut Kakak itu hal yang melengsarkan nilai HAM itu sendiri nggak sih Kak? Dilihat dari satu sisi, dari sudut pandang saya pribadi, perspektif saya pribadi bilang kalau misalkan itu
bisa dibilang melanggar HAM ya, karena mencabut kebebasan hidup seseorang, mencabut hak-hak yang ada melekat pada seseorang tersebut yang dihukum mati. Tapi nggak bisa disalahkan bahwa koruptor tadi kan juga merenggut hak orang lain, di mana hukum ini ada untuk menegakkan dan membatasi HAM-HAM yang mereka sudah ambil dari orang lain gitu. Jadi kalau misalkan mereka melakukan suatu hal udah pasti ada resikonya dong ya, konsekuensinya juga pasti ada seperti itu. Jadi setelah dia merenggut HAM dari orang lain, betul, HAM-nya dia direnggut kembali. Iya, dicabut mungkin, dibatasi oleh negara seperti itu sih. Iya. Iya, dan agar memberikan efek jerah juga gitu. Iya, agar mereka tidak mengulangi kembali apa yang mereka perbuat seperti itu sih. Supaya kapok lah ya. Supaya kapok, bener banget kayak gitu. Oke, jadi di HAM itu kan berkaitan sama toleransi ya Kak. Nah, menurut pandangan Kak Yoda itu toleransi gimana sih Kak? Nah, menurut saya, pandangan saya pribadi, toleransi adalah sikap tenggang rasa atau enggak sikap saling membiarkan ya, dalam kata kutip membiarkan perbedaan yang ada dan kita tidak menyinggung perbedaan tersebut dalam suatu masalah sih itu. Dan ya toleransi itu ada karena memang dari lahir kita sudah tercipta akan perbedaan gitu, tercipta akan keanekaragaman, di mana ya kita lahir dengan kepala yang berbeda, dengan orang tua yang berbeda, udah pasti isi pendapat kita tuh pasti berbeda, nggak mungkin sama seperti itu sih. Jadi emang perbedaan udah benar-benar dari lahir harus saling beriringan. Dan kita harus terbiasa hidup di kondisi yang kayak gitu. Hidup ya. Betul. Indonesia aja ya berbeda-beda suku bangsa, bahasa, suku dan lain sebagainya. Betul. Nah, karena tadi kan kata Bang Indonesia benar-benar banyak banget perbedaan. Nah, menurut Kak Yuda, toleransi di Indonesia itu gimana sih Kak kira-kira ini? Kalau dari lingkungan aku pribadi sih, ya bisa dibilang cukup berkembang ya. Kayak tadi ketika saya mau menuju ke sini kan tadi saya sempat sekolah dulu ya. Sempat sekolah terus di jam terakhir itu saya diajar oleh guru bahasa Inggris, yang dimana guru bahasa Inggris itu non-Islam ya. Dan karena sekarang itu hari Jumat ya, jadi yang pria, kebetulan saya Muslim, diwajibkan untuk sholat Jumat seperti itu. Waktu itu tadi tuh kondisinya kita lagi ujian praktek dan baru sekitar 3 kelompok yang ujian praktek dari sekitar 15 kelompok. Cukup banyak. Dan tapi beliau tuh malah bilang, udah ujian kelompok bisa hari Senin seperti itu. Bisa hari Senin dan bisa hari Selasa. Sekarang kalian fokus sholat Jumat dulu aja, nanti bisa dilanjut lagi. Ya itulah indahnya toleransi seperti itu. Jadi menurut saya pribadi berkembang sih di lingkungan saya pribadi seperti itu. Bisa juga ya dari sosial media juga kayak beberapa hal-hal juga isu sosial kayak Black Lives Matter, terus habis itu Pray for Palestine. Betul. Itu juga udah mulai meningkat juga orang-orang yang menaikkan awareness akan hal tersebut. Jadi bisa dilihat juga toleransi udah mulai naik ya. Iya betul banget. Mulai better lah ya. Udah mulai better. Walaupun kadang tuh ada juga yang mungkin ikutan doang, mungkin misalnya dia nggak tahu ya, tapi ikut-ikutan doang dia gitu. nggak tahu, Ya apaan nih, udah nih ikut STK lah ya. biar kata keren gitu kan, tapi dia nggak tahu pokok penting dari hal tersebut itu apa. Betul banget. Terus saya kan mau nanya nih Kak, jadi kan ada hal yang namanya orang-orang ini lagi pakai bahasa tentang gender equality atau kesetaraan gender gitu kan, dimana kayak masih banyak banget sikap patriarki yang terjadi gak cuma di sekitar kita juga tapi di seluruh Indonesia yang harus kita bilang. Nah itu kan termasuk toleransi dan diskriminasi juga nih. Pendapat Kakak tentang hal tersebut gimana sih Kak, dan caranya untuk menghindari atau mengurangi hal tersebut? Dalam sudut pandang saya pribadi ya tidak bisa dibenarkan bahwa patriarki itu benar ya. Itu udah tradisi sejak lama kayaknya ya. Dimana setiap perempuan, udah perempuan gak usah pendidikan tinggi-tinggi lah. Udah ntar kalian juga bakal balik lagi ke dapur kan. Terus perempuan gak usah lah yang namanya sekolah-sekolah, nggak penting juga gitu. Karena ntar lama-lama juga ngurus anak gitu. Padahal semua itu adalah bagian dari HAM gitu. Dimana kita bisa dapat kebebasan, gimana kita bisa dapat hak untuk berpendidikan seperti itu. Jadi ya harusnya ya kita sebagai orang yang tahu dan paham akan HAM ini bisa menjadi tutor sebaya untuk teman-teman kita lain yang belum tahu, dan kita perbanyak literasi lah agar bisa memberi atau menambah wawasan kita terkait dengan hal tersebut seperti itu. Untuk mengetahui dan untuk mengurangi hal tersebut, literasi salah satu. Literasi salah satu kuncinya, iya. Mungkin kita nggak bisa yang namanya menyetop orang-orang yang saat ini sudah bertindak laku seperti itu, tapi kita bisa mencegah generasi setelah kita untuk bisa tidak melakukan seperti apa yang kita lihat tadi gitu. Saling mengajarkan, benar. Saling mengingatkan. Yang namanya makhluk sosial kan. Iya. Betul. Untuk patriarki itu sendiri kan juga mungkin sudah ada sejak kita di zaman penjajahan juga Nah, ya. bener banget. Yang dilakukan oleh pahlawan kita Iya. yang Kartini juga sudah menaikkan derajat wanita gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat juga
bahas tentang kesetaraan wanita, tapi juga kesetaraan pria juga harus diinginkan juga, karena kan kita sama lah hidupnya gitu. Betul. Berdampingan, iya. Berdampingan. Terus gimana pendapat kakak, pantas tidak jikalau ada etnis tertentu yang menganggap etnis lain itu mendominasi sehingga dia kayak semacam iri atau yang bisa disebut etnosentrisme? Iya, etnosentrisme. Tapi teman-teman udah tahu etnosentrisme itu apa? Udah. Apa tuh? Yang menganggap budaya sendiri itu lebih Iya, baik. suku kita lebih baik contoh ya, kayak misalkan suku Jawa lebih baik daripada suku Sunda gitu. Itu ya bisa dibilang karena mungkin iri-irian juga antar satu suku sama satu suku yang lainnya. Terus juga ya bisa dibilang etnosentrisme ini muncul karena tidak adanya pengetahuan atau informasi yang mereka dapat. Jadi mereka dapat informasi atau mereka telan mentah-mentah aja gitu. Suatu konflik biasanya muncul kayak gitu tuh, kurangnya koordinasi dan kurangnya komunikasi, salah paham lah jatuhnya. Itu yang paling banyak sih yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu sih. Jadi menurut saya pribadi yang gak bisa lah mungkin kita bisa bilang etnosentrisme itu hal yang lumrah di Indonesia. Kita harus mencegah hal tersebut gitu. Karena bagaimanapun Indonesia pun dalam kaki burung Garuda kita tertulis Bhinneka Tunggal Ika, artinya bener banget kayak gitu. Kalau di buku PTN tuh etnosentrisme itu merupakan salah satu faktor yang membuat integrasi nasional itu pecah. Abis ulangan PPKN ya? Kemarin kan? Oh ya, abis ulangan PPKN ya? Iya, siap. Untuk etnosentrisme dan hal mendominasi ini kan juga, ini mungkin agak sensitif, tapi kalau di sekitar kita mungkin lebih ke agama ya, kayak mereka nerima hoax tentang ini atau hal tersebut, nanti agama satu misalnya hal yang ini, itu juga dipakai dalam politik ya, itu banyak banget, maksudnya akarnya kemana-mana gitu. Iya, kalau sudah dipolitisasi ya, nah, kayaknya udah, wah rusuhnya deh. Udah luas banget sih. Dan masyarakat juga banyak banget yang mungkin dari kalangan tua, menengah sampai yang muda yang mungkin belum bisa menyerap hal tersebut sehingga diserap mentah-mentah gitu. Jadinya semua hal-hal tersebut tuh jadi negatif gitu loh. Padahal aslinya sebenarnya nggak kayak gini perspektifnya. Iya, rasa kurang ingin tahu dan kritis yang besar ya, akan hal-hal tersebut seperti itu. Sama kayak tadi udah bilang ya, literasi Paling penting. literasi. Oke. Aku pengen nanya. Kayaknya ini udah dalam banget ya. Jadi kira-kira kayak udah tuh tahu gak sih alasan orang-orang yang kayaknya itu susah banget buat bertoleran sama lain mengenai hal apapun, sampai-sampai tuh kayak jatuhnya meremehkan toleransi gitu, hal-hal yang gak seharusnya dijadi candaan malah mereka jadikan candaan dengan santainya gitu. Ya, yang pertama mungkin kalau dari sudut pandang saya pribadi, mereka itu rasa ingin tahunya lebih tinggi gitu. Biasanya mereka tuh dimulai dari sejak mereka masa-masa remaja. Gimana kalau masa-masa remaja kalian pasti kan kepo banget ya? Pengen coba sesuatu. Tapi mereka tuh belum tahu apa itu benar dan apa itu salah. Jadi ya mereka melakukan saja seperti itu sih. Kurangnya kesadaran hukum. Nah, makanya di sini juga berkaitan sih dengan FSA, di mana organisasi ini atau forum ini menyadarkan hukum yang khususnya di kalangan pelajar, apalagi di kalangan SMA ya. Baik buat tawuran, baik buat geng motor dan apapun itu gitu. Jadi ya mereka yang tadi dibilang apa intoleransinya tinggi, mereka ya kurang sadar hukum dan kurang memanusiakan manusia seperti itu sih. Jadi mereka itu lebih menormalisasikan hal tersebut, lalu juga kurangnya pengawasan dari mungkin orang tuanya, kurang dari anaknya, atau kurang orang tua, mungkin orang tua sibuk atau gimana, atau mungkin kondisi sosial lingkungannya ya. Dari teman-teman atau yang lainnya yang mendukung dia buat seperti itu ya. Padahal kalau buat remaja, orang tua sama faktor lingkungan itu merupakan faktor yang penting. Iya, dari kecil itu bener banget sih. Karena kan kita masih pelin-pelan juga ya, Iya. saya sendiri itu masih pelin-pelan juga, saya nggak tahu ini bener atau enggak gitu loh. Jadi yang main ambil aja gitu. Masih suka minta pendapat lah ya. Kan sampai dewasa pun kita juga pasti bakal tetap masih suka minta pendapat. Iya bener banget sih. Dan ya dari orang tua pun kita juga nggak bisa menyalahkan ya ketika seseorang anak yang mungkin orang tuanya belum bisa mengajari hal tersebut. Contoh ya, maling jamu tadi kan. Maling jambu ini misalkan ada seorang anak yang maling jambu, kita bisa, woi jangan maling jambu lah lo. Lu siapa, anaknya siapa, lu nggak diajarin sama orang tua lu gitu kan. Biasanya kayak gitu kan Indonesia, langsung menjudge orang seperti itu. Padahal nyatanya kan kita harus kasih tahu baik-baik, kita harus kasih tahu secara persuasif dan pelan-pelan gitu. Ini hal yang tidak baik loh gitu.
yang namanya anak kecil tidak tahu akan hal tersebut gitu kalau tidak dicontohkan dari orang yang dewasa seperti itu, kayak gitu sih. Kalau misalkan buat anak kecil ya, kalau misalkan dia bisa yang baik-baik, kenapa harus harus pakai otot. Sama aja kayak dalam pendidikan juga, gimana kayak guru nerangin dia nyuruh anaknya untuk menjawab pertanyaan tersebut, tapi ketika menjawab salah sedikit pun disalahkan. Iya, jadi anak juga takut untuk berekspresi, takut untuk speak up gitu. Iya, karena hal takut itu jadi apa namanya, terus-terusan sampai mereka dewasa itu kan juga semakin banyak ketidaktahuan yang mereka punya. Iya. Itu juga berdampak pada sosial mereka gitu terhadap orang lain. Tapi rasa ketidaktahuan itu kan juga sekarang tuh makin dikit ya, malah kita tuh makin cepat buat dapat informasi karena arus teknologi yang pesat kan, ya iya. Kayak dulu saya pernah ngalamin ketika saya dulu dibully di SD, itu ya dari kelas 1 sampai kelas 6 karena memang kurangnya teknologi informasi. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu nangis terus bisanya, terus juga bisa bilang sabar gitu karena memang belum ada teknologi yang saat ini bisa kita bilang sebagai wawasan literasi kita gitu, variasi literasi kita buat speak up gitu. Kalau sekarang kan udah canggih ya. Iya, udah canggih. Orang-orang juga bahkan udah bisa curhat atau menceritakan hal mereka di Twitter, TikTok ataupun yang lainnya. Terus nanti viewers yang lainnya juga bisa mungkin kasih semangat gitu kan. Jadi itu bisa membantu korban juga gitu ya. Ngomong-ngomong masalah hukum, ada nggak sih Kak hukum yang bisa melindungi orang-orang yang terkena diskriminasi gitu Kak? Oh, oke. Untuk pelaku diskriminasi ya contohnya. Itu di Undang-Undang nomor 8 tahun 2008 ya kalau salah. Apa Undang-Undang nomor 4 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan etnis ya. Itu ada di pasal 15 sampai pasal 21. Di situ tertera banget semua jelas di situ bahwa hukum itu ada hukuman untuk seorang pelaku diskriminasi, untuk seorang pelaku pelecehan seksual, pelaku cabul dan lain hal semacamnya. Paling cepat itu 1 tahun dan paling lama itu sekitar 5 sampai 10 tahun dan bahkan lebih dari itu. Kalau misalkan tergantung dari beratnya hukuman apa yang akan dijalani nanti, seperti itu sih. Selain hukuman penjara dan yang lain sebagainya, itu ada nggak sih kayak misal sanksi sosial yang mungkin dia melakukan perbuatan ringan tapi nggak dikasih penjara, tapi malah sanksi sosial yang lebih jahat daripada di penjara ya. Iya, kayak saya rasa sih itu ya sering terjadi ya di Indonesia saat ini ya. Sanksi sosial lebih kejam daripada sanksi hukum yang ada gitu. Karena ya contohnya ketika ada seseorang yang terjerat narkoba yang sebenarnya diserang itu bukan orang yang terkena narkobanya, tapi keluarganya diserang oleh mental dari berbagai omongan kayak gitu. Makanya kita perlu menyadarkan mereka bahwa sebenarnya hal yang salah itu tidak perlu kita normalisasi gitu. Menjudge orang yang bisa kita bilang bahwa oh kamu pakai narkoba ya, kamu gak usah deket-deket sama saya gitu. Padahal kan itu udah masa lalu gitu. Kita harus move on dong. Tapi kan udah move on belum dari mantan? Jadi curhat, gimana ya? Aduh. Belum ya? Ya contohnya dari situ sih ya. Dari remaja kita harus sudah bisa move on dari mantan sih. Gimana kita dari masa lalu, bener banget. Dari nilai yang jelek waktu dulu dibaikin lagi. Bener. Untuk sanksi sosial tadi kalau sebutin kayak narkoba itu sebenarnya juga terjadi pas kita kena COVID ini nih, banyak juga kayak lu habis kena COVID itu sebanyak yang kayak jangan dulu padahal itu emang pandemi yang kita alami sekarang. Iya, semua orang mengalami ya. Mengalami hal tersebut gitu loh, bukan kayak apa ya yang bisa dibully gitu atau yang bisa dijauhkan. Iya. Kucilkan lah ya. Padahal udah sembuh ya, tapi pas masuk COVID gitu. Jauh gitu. Orang udah negatif udah bisa masuk gitu kan. Kayak aneh, haram banget ya kelihatannya. Astagfirullahaladzim. Itu bukan sesuatu yang sangat amat parah. Iya, amat parah ya. Kayak gini banget gitu. Gini banget. Terus juga kadang-kadang di sosial media juga kalau misalnya ada hal-hal yang kurang gitu, pasti orang-orang tuh bakal mulai menghujat hal tersebut gitu, padahal bukan salah mereka gitu loh. Kayak ngikutin apa sih getting to other people private life gitu, terlalu dalam. Gak bagus juga ya. Padahal ada privasi tersendiri ya. Iya, bener banget. Orang masih punya privasi ya. Terus ini saya mau tanya nih Kak, ada nggak sih Kak tips untuk mengurangi hal tersebut, dan juga untuk teman-teman mungkin yang masih melakukan sikap diskriminasi dan intoleransi terhadap orang lain, ada nggak sih tips untuk mengurangi hal tersebut gitu? Tadi yang saya bilang sih, yang penting literasi sih. Karena kalau kita sudah punya literasi dan kita punya info yang jelas,
Kita punya wawasan, kita punya kesadaran yang membangun kita bahwa kita punya mindset, oh ini tidak baik, ini baik gitu. Hal yang tidak baik seharusnya kita tinggalkan dan hal yang baik seharusnya kita tingkatkan seperti itu. Jadi buat orang-orang yang pelaku diskriminatif dan pelaku-pelaku yang intoleran seperti tadi ya, rasisme atau apapun itu, lebih baik kita dekatkan secara persuasif seperti itu. Baru kalau misalkan mereka berbuat jahat dan menyalahi aturan hukum, kita tindak sesuai hukum yang ada seperti itu. Jadi jangan takut juga buat speak up teman-teman nih ya. Tapi pasti banyak kan teman-teman yang belum berani speak up gitu. Tentang masalah hukum itu ya. Jadi ada literasi, sosialisasi juga dan berani speak up juga ya. Karena emang udah tersedia gitu ya dibaca-baca, tinggal kita baca dan kita terapin. Dan inisiatif ya. Inisiatif buat sharing. Buat sharing ya. Mengingatkan. Betul banget. Karena kalau korbannya sendiri masih malu pun kita nggak akan tahu apa yang terjadi di mereka, kita juga nggak bisa bantu gitu. Betul banget. Kira-kira sama lain. Iya, saling. Di kawan yang sharing kita, kira-kira dari Kak Yuda atau mungkin Komang ada nggak sih yang pengen diceritain pengalamannya mungkin terkait sama topik kita kali ini? Kalau pengalaman kayaknya tadi aku udah ceritain tentang pengalaman SD aku, mungkin Kak Komang atau Kak. Aku sendiri nggak ada sih, cuman mungkin beberapa orang kayak ini rada sensitif sih, aku juga takut ya ngomongnya. Kayak apa ya? Dewa aku itu kan Krishna ya, itu dia dijadiin kartun kan Kak? Iya. Itu kayak kadang suka kayak ngatain aku sih kayak gimana gitu, atau hal-hal jelek tentang dewa aku itu sendiri, ataupun kayak menghina agama aku sendiri karena nyembah patung dan lain sebagainya sih. Tapi makin lama sih udah makin better sih, karena mungkin orang-orang udah mulai teredukasi ya. Bener banget. Baik lah ya hubungannya. Atau mungkin dia sendiri ada nggak mungkin cerita-cerita, mungkin so far so good, tapi kan mungkin ada lah hal-hal yang kayak kita jujur-jujuran aja. Iya, boleh. Biasanya yang ceritanya di akun Twitter biasa ya. Tapi kali ini di podcast ya. Oh, balik beda ya? Oke, nggak apa-apa sih Kak. Aku tuh jarang main dekat sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya waktu SD tuh ya, toleransi mengenai agama dan juga budaya-budaya di SD aku masih kurang. Masalah fisik pun juga toleransi itu masih kurang. Jadi kayak bener-bener yang namanya anak-anak SD lah ya, mungkin masih kurang tahu cara menghargai satu sama lain itu gimana. Cuma tentunya seiringnya berjalannya waktu, seiringnya bertambahnya umur, seiringnya berganti lingkungan, di SMP, di SMA udah bener-bener jauh lebih baik sih. Udah banyak yang punya kesadaran yang tadi Komang sama Kak Yuda bilang gitu. Positif lah. Positif ya. karena toleransi diskriminasi ini juga melekat banget sama yang namanya bullying juga ya, atau kayak orang-orang yang gini gitu. Mungkin gak cuma dari etnis ataupun agama ataupun suku, tapi juga dari kesukaan orang masing-masing ya, kayak musik gitu. Betul. Kayak misalnya K-popers ala ini plastik. Iya, plastik. Jepang wibu ya. Kamu bau bawang gitu. Iya, terus kalau misalnya Ibu bawang. kayak itu kan kesukaan orang masing-masing yang nggak seharusnya juga gitu. Selagi kita nggak ganggu juga handphone aja mas. Selagi itu nggak ngasih pengaruh negatif. Nah, bener ke banget. orang lain, kenapa enggak? Balik lagi ke HAM ini. Jadi bener, HAM itu Kebebasan bener banget, kebebasan seseorang kita tuh nggak boleh ganggu gitu. Iya, bener. Biarin mereka berjalan dengan apa adanya, asal mereka dan kita sama-sama tidak merugikan satu sama lain gitu. Oke, Kak Yuda, kita udah banyak banget sharing, berpendapat ya Kak ya. Terima kasih banyak untuk Terima kasih banyak, Kak waktunya, Yuda. kehadirannya buat jadi bicara di Seven Post kali ini. Semoga ilmu-ilmu yang tadi udah saling kita sharing bisa berguna untuk para Seveners dan kita semua pastinya. Walaupun topiknya rada berat ya, mungkin teman-teman semuanya masih nggak relate juga, atau mungkin relate ya, kalau relate masih mendingan ya guys. Nah, terima kasih Kak Yuda semuanya sudah menyiapkan waktunya untuk berdiskusi dan juga tanya jawab tentang pertanyaan tadi kita sudah disediakan. Semoga ilmu yang tadi diberikan oleh Kak Yuda bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Gak cuma bisa didengar, tapi juga bisa direalisasikan dan diimplementasikan di hidup kita. Nah, sebelum itu kita lambain dulu Pak. Iya, kalau nggak kuat. Garing-garing Oh, banget ya. ini lambein apa dada apa nggak kuat? Nggak kuat. Tiganya di Nggak kuat. Oke, siap. Nah, terus habis itu